warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Ferdiansyah dan juga teman saya. Nur Apriliani. Di sini saya ingin membuat konfigurasi menggunakan OSPF pada dynamics routing. Oke, yang pertama itu kita membutuhkan router menggunakan PT router. Dan juga menggunakan 4 switch. Kita menggunakan switch 2960. Dan juga kita membutuhkan 2 PC, tapi di sini kita menggunakan 1 PC dan juga 1 laptop pada tiap-tiap switch. Oke, kita rapikan dulu ya. Nah, setelah itu kita sambungkan dari PC 0 ini ke switch menggunakan fast Ethernet 0 dan juga kita akan pakai fast Ethernet 0/2. Dan begitupun dengan laptopnya, kita pakai fast Ethernet 0/3. Nah, setelah itu kita sambungkan switch menggunakan fast Ethernet 0/1 ke router menggunakan fast Ethernet 0/0. Ini juga sama menggunakan fast Ethernet 0/1 dan juga fast Ethernet 0/0. Nah, setelah itu kita sambungkan dari router 1 menggunakan serial 2/0 ke router 2 menggunakan serial 2/0 juga. Lalu
sambungkan dari router 2 menggunakan serial 3/0 dan juga menggunakan serial 3/0 juga. Lalu hubungkan dari router 3 ke router 4 menggunakan serial 2/0 dan juga serial 2/0 juga. Oke, setelah itu kita akan memberikan IP address pada PC 0. Oh iya, sebelumnya kita berikan dulu IP di bawahnya ini 192.168.1.0 menggunakan slash berapa ya? Slash 24. Oke, yang kedua 192.168.1.2.0 menggunakan slash 25. Oke, setelah itu 192.168.3.0 menggunakan slash 26. Dan yang terakhir 192.168.4.0 menggunakan slash 28 biar beda. Oke, di atasnya juga untuk IP router kita bikin 192.168.1.1. Router 2 192.168.2.1. Router ketiga 192.168.3.1. Dan juga router keempat 192.168.4.1. Oke, setelah itu kita akan memberikan IP pada serial. Yang pertama itu adalah 10.2.2.1 slash 0 slash berapa ya, 29. Oke, setelah itu ada serial ketiga, kita beri nama 10.2.3.0 dengan slash 30 deh. Dan yang terakhir itu 10.2.4.0 menggunakan slash 31. Oke, setelah itu kita akan memberikan nama pada PC. Di sini kita akan memakai IP address yang ini 192.168.1.2. Ini kita ubah ya karena kita di sini memakai slash 24. 24 itu menggunakan slash 0. Terus 192.168.1.1. Ini adalah IP gateway yang biasanya digunakan untuk IP router. Setelah itu kita masuk ke memberikan nama pada laptop. Kita pergi ke desktop, lalu IP configuration, dan juga sama memberikan nama 192.168.1.3 dengan subnetnya yang sama dan juga IP gateway yang sama 192.168.1.1. Oke, setelah itu kita memberikan nama juga pada si PC LAN kedua. Oke, di sini kita akan memakai ini ya, IP address 2.0 192.168.2.1 dengan subnet mask itu kan slash 25, maka menggunakan subnet mask 128. Dengan IP gateway 192.168.2.1. Lalu lanjut ke laptop. Laptop juga sama, masih menggunakan IP yang di belakangnya 2.0 192.168.2.3.
Dengan subnet mask juga sama diganti, yaitu 128, dan juga IP gateway 192.168.2.1. Oke, lanjut ke PC ketiga dari router ketiga. Oke, biar teman-teman kelihatan, kita geser. Lalu kita pakai IP yang ini, yang 3.0. 192.168.3.2 dengan slash 26. Slash 26 itu adalah 192. Berarti kita ganti 0 ini menjadi 192. Lalu IP gateway-nya ini adalah yang ini, 3.1. 192.168.3.1. Lanjut ke laptop, pergi desktop, lalu IP configuration dengan IP yang sama 192.168.3.3. Kita juga akan ganti ini menjadi 192, dan juga default gateway-nya 192.168.3.1. Lanjut ke router keempat dengan PC keempat. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita akan menggunakan IP address ini. Berarti belakangnya 4.2. 192.168.4.2 dengan slash 28. Slash 28 itu berarti berapa? 240. Betul. Oke. Kita juga akan menggunakan IP gateway ini, yaitu 4.1. 192.168.4.1. Dan juga untuk laptopnya 192.168.4.3 dengan juga subnet masknya diganti dari 240 dan IP gateway-nya 192.168.4.1. Oke, setelah memberikan nama pada PC, kita akan lanjut memberikan nama pada si routernya. Oke, kita mulai pada router pertama ini. Router pertama itu kita namakan ketik no, terus n, terus config, lalu interface fast FA0/0. Terus lanjut ke IP address 192.168.1.1 dengan menggunakan subnet mask 255.255.255 karena menggunakan slash 24, yakni berarti di belakangnya 0. Oke, setelah itu pencet atau ketik no shoot. Oke, sudah terhubung. Oke, setelah itu lanjut ke router kedua. Kita akan memberikan nama pada router kedua. Ketik no, lalu enable, lalu config, terus interface FA 0/0, lalu IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255. Karena ini menggunakan slash berapa ini? Slash 25, maka subnetnya itu menggunakan 128. Terus ininya no shoot. Oke, sudah terhubung ya. Tuh, sudah terhubung. Kita akan menamakan router ketiga. Ketik no juga, lalu enable, terus ada config, terus ada interface FA
0/0. Oke. IP address 192.168.3.0 dengan subnet mask 255.255.255. Kita lihat dulu ini router ketiga ini menggunakan subnet mask berapa, yakni itu subnet mask 26. 26 itu biasanya 192. Oke. Enter. Oke, setelah itu masuk ke no shutdown. Oke, lanjut ke router keempat. Router keempat CLI, terus no, terus enable, terus config, terus interface FA 0/0, terus IP address 192.168.4.0 4.1 255 titik. Kita lihat dulu. Menggunakan /28. Berarti /28 itu menggunakan 240. Oke, setelah itu no shoot. Oke, selesai. Setelah itu kita akan memberikan nama pada serial ini. Kita cek dulu untuk router ketiga. Oke, kita ulangi lagi untuk router ketiga karena emang ada kesalahan ya. Oke, kita lanjut ke interface FA 0/0, lalu IP address 192.168.3.1 dengan subnet mask 255.255.255.192. Oke, enter, terus no shoot. Oke. Setelah itu kita namakan dari jalur serial ini. Oke, exit, terus masuk ke interface serial 2/0, terus IP address serial 2/0 ini menggunakan IP address 10.2.2.1 dengan subnet mask 255.255.255. Karena ini menggunakan /29, maka kita menggunakan 248. Oke. Setelah itu kita masukkan clock rate yakni 64.000. Terus bandwidth 2048 dan terakhir itu no shoot. Oke, ini sudah tersambung serial 2 pada router pertama. Lanjut kita ke router kedua, yakni untuk menghubungkan serial 2/0. Enable, oke, terus config, terus
karena di sini sepertinya baru terisi FA, lanjut kita ke serial, yakni interface serial 2/0, IP address 10.2.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.248. Oke, terus clock rate 64.000. Oke, terus bandwidth 2048. Oke, ulang lagi. Lalu no shoot. Oke, sudah terkonfigurasi ya. Terus lanjut ke serial 3/0. Kita exit dulu, lalu interface serial 3/0, terus IP address 10.2.3.1. Coba kita lihat dulu menggunakan slash berapa. Oke, menggunakan slash 30. Berarti 255.255.255.252 karena menggunakan slash 30. Oke, setelah itu kita tambahkan clock rate, yakni 64.000 dengan bandwidth 2048. Oke, selesai. Lanjut ke router ketiga, kita akan menambahkan serial 3 juga. Oke, interface SE 3/0, terus lanjut ke IP address 10.2.3.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Oke, terus lanjut ke clock rate. Clock rate-nya itu 64.000. Terus dengan bandwidth 2048. Oke, dan yang terakhir itu ada no shoot. Oke, lanjut ke serial 32. Berarti kita exit dulu. Oke, berarti kita dari config. Oke, mohon maaf ya teman-teman karena emang ada kesalahan. Oke, lanjut. Config. Setelah itu interface serial. Karena tadi sudah menghubungkan serial 3/0, maka di sini kita akan menghubungkan serial 2/0. Oke, dengan IP address. Nah, kita lihat dulu ya. IP address 2/0 itu 240. Oke. 10.2.4.1 dengan subnet mask 255.255. Karena di sini menggunakan slash 31, maka 254.
Oke, enter. Terus lanjut clock rate 64.000. Ntar dulu. Terus setelah itu bandwidth 2048 dan yang terakhir itu adalah no shoot. Oke. Router 3 sudah, lanjut ke router keempat. Router keempat berarti sambungan dari serial 2/0. Kita exit dulu. Terus interface SE 2/0. Terus lanjut IP address 10.2.4.2 dengan subnet mask 255.255.254. Oke. Terus clock rate-nya itu 64.000. Terus bandwidth 2048 dan yang terakhir no shoot. Oke, sudah selesai. Nah, kita akan lanjut untuk memberikan OSPF pada masing-masing router. Kita memberikan pada router pertama dulu. Oke, exit dulu. Nah, kita akan beri route terus OSPF 1. Oke, terus lanjut kita akan mengenalkan dari mulai ini PC yakni 192.168.1.0 dengan juga ini serial 2/0 yakni 10.2.2 dan titik 0. Oke, pertama itu kita kenalin yang bawah dulu ya. Network 192.168.1.0 dengan subnet mask yakni 0.0.0.248. Oke, lanjut network 10.2.2.0 dengan subnet mask 0.0.0.248 juga. Oke, terus sudah. Lanjut ke router selanjutnya. Enter, kita exit dulu. Lalu route OSPF 1 network. Nah, karena di sini letak dari router 2 itu di tengah-tengah, maka kita menghubungkan dua jalur ini, yaitu serial 2/0 dan juga serial 3/0. Kita masukkan ke dalam PC 2 atau router 2. Oke, kita beri nama dulu 192.168.2.0 dengan subnet mask 255 dengan subnet mask 0.0.0.128. Oke, lanjut network yang 2/0 dulu ya. Berarti 10.2.2.0 dengan subnet mask 0.0.0.248. Oke, terus lanjut network 10.2.3.0. Oke, dengan subnet mask 0.0.0.252. Oke, selesai. Oke, lanjut router ketiga.
Kita enter dulu, terus kita exit. Lalu route OSPF 1. Oke, kita masukkan network. Nah, karena router ketiga juga sama, letaknya di tengah-tengah antara jalur 2/0 dan juga 3/0, maka dimasukkan tiga-tiganya dengan juga IP dari LAN router 3. Oke. Kita masukkan dulu LAN dari router 3 192.168.3.0 dengan subnet mask berarti 0.0.0.192 atau 192 ya. Oke, selesai. Setelah itu network 10.2.3.0 dengan subnet mask 0.0.0.252. Oke. Nah, yang terakhir network 10.2.4.0 dengan subnet mask 0.0.0.254. Oke, enter. Nah, selesai. Setelah itu kita masuk ke router keempat. Karena router keempat itu letaknya di samping, maka kita perlu mengenalkan jalur ini dan juga untuk jaringan LAN router 4 sendiri. Oke. Exit, terus lanjut route OSPF 1, terus network 10.2.4.0 dengan subnet mask 0.0.0.254. Oke, terus lanjut ke IP dari router 4 192 network 192.168.4.0 dengan subnet mask yakni 0.0.0.240. Oke. Setelah itu kita akan coba, karena itu sudah terhubung semua, kita akan coba ping dari PC pertama. Oh sorry, pakai command prompt ping 192.168.4.3. Kita akan tunggu. Oke, maka hasilnya akan reapply. Oke. Setelah itu kita akan ping dari laptop 1 ke laptop yang terakhir juga. Ping 192.168.4.2. Oke. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah ping dari PC 1, oke, kita lanjut memberikan PDU dari PC 1 ke PC 1 router 2. Oke, sekali lagi. Nah, sudah successful. Lanjut dari PC 1 ke laptop 1. Nah, successful juga. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi dari saya dan teman saya ini bermanfaat dan juga bisa membantu kalian-kalian yang sedang belajar jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.